dengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Yo, haleluya. Akhirnya kita ketemu dalam Ngobras Live Natal bersama saya Yosuayan, dan seperti biasa dengan narasumber kita Bapak Pendeta Ezra Soru. Akhirnya kita bisa Natalan live. Shalom Pak Ezra, gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, baik. Salam Natal buat semua. Salam Natal buat semua. Luar biasa Pak Ezra, dari Kupang, Surabaya, Manokwari, Papua, dan akhirnya kita ketemu dan pas untuk Ngobras Live Natalan bersama sahabat Ngobras. Salam buat sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Kita tadi sudah buka dengan lagu Dari Pulau dan Benua, karena konon katanya lagu Hai Mari Berhimpun nggak boleh dinyanyikan karena kita sedang COVID, saudara. Nanti kita terlalu dekat semuanya gitu ya. Baik, kita akan masuk dalam acara Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sangat detail sekali tentang Alkitab, tetapi disampaikan dengan santai. Pak Ezra, siap Pak, kita ngobrol tentang Natal Pak. Ini Natalan Ngobras nih Pak. Iya. Pak, sebetulnya langsung straight to the point nih Pak. Sebetulnya arti kata Natal itu apa sih Pak? Natal itu bahasa Latin. Oke. Yang artinya hari lahir. Ya, jadi sebenarnya kalau memang kita bisa lihat apa ya, kadang-kadang orang ulang tahunnya kampus atau universitas disebut Dies Natalis. Oke. Ya, jadi dari situ Natalis, Natal itu adalah hari kelahiran. Jadi sebenarnya kalau ngomong Natal, kalau kita belajar makna kata itu sebenarnya kata itu ada kata yang mengandung dalam perjalanan waktu dia bisa menyempit, kadang-kadang dia bisa meluas. Saya misalnya contohkan gini, bahwa kalau saya di NTT itu saya nih orang Rote, ya. Suku saya tuh suku Rote, saya bukan orang Timur. Karena orang Timur tuh ada sukunya sendiri. Saya suku Rote, maka di sana saya bukan Rote. Di NTT tuh ada orang Alor, orang Sabu, orang Sumba. Masing-masing sendiri, bukan orang Timur. Orang Timur ada sendiri. Ya, tapi pada waktu saya kuliah di Malang beberapa tahun yang lalu biasanya begini, ayo yang semua yang dari timur kumpul. Semua dari timur itu artinya Sabo juga masuk, Rote juga masuk, Alor juga masuk, Papua juga masuk, Ambon juga masuk. Nah, berarti orang timur aslinya itu hanya menunjuk suku timur. Tapi ternyata lama-lama dia membesar menjadi semua orang dari bagian timur Indonesia itu dianggap orang timur. Berarti kata itu aslinya sempit, tapi lama-lama dia meluas. Nah, kebalikan dengan itu, kata tuh artinya luas, lama-lama dia menyempit. Nah, ini misalnya Natal. Jadi Natal itu kan hari kelahiran. Berarti setiap orang sebenarnya punya Natal. Ya kan? Saya Natalnya 6 Mei. Pak Yos Natalnya? Natal saya 18 Januari. 18 Januari. Ya, semua kita punya Natal. Saudara-saudara juga punya Natal masing-masing. Tapi kalau hari ini kita ngomongin hari Natal, orang nggak lagi mikir, Natalnya si A, Natalnya si B, Natalnya Ezra, Natalnya Yosua, tidak. Tapi semua kita langsung tahu itu merujuk kepada Natalnya orang Kristen gitu ya. Hari kelahiran Yesus. Jadi hanya merujuk kepada satu orang saja. Nah, kalau begitu Natal itu mengalami penyempitan makna dari makna yang luas untuk semua orang mengerucut kepada satu orang saja, yaitu Yesus Kristus. Nah, sebetulnya kalau gitu kapan sesungguhnya Yesus itu dilahirkan? Apakah memang lahirnya tanggal 25 Desember pada waktu itu? Kapan persisnya? Sudah tanggal, bulan, atau gimana tuh Pak? Ya, kalau kita bicara soal tanggal itu memang juga pro kontra. Ya, pro kontra saya sendiri tahu bahwa di kalangan Kristen pun ada beda-beda pandangan ya. Tapi kalau saya merujuk, kalau rujukannya misalnya kepada
beberapa ensiklopedia ternama ya. Misalnya ensiklopedia Britannica atau juga ensiklopedia Americana, Wikipedia. Nah, itu memang ada versi, mungkin versi yang diambil adalah versi yang lebih muda. Versi yang lebih muda. Jadi gini ceritanya, bahwa pada abad yang keempat ketika Konstantin menjadi kaisar Romawi, ya, Konstantin menjadi kaisar Romawi, dia lalu menjadikan Kristen itu menjadi agama negara. Nah, kaisar saja Kristen, bagaimana juga yang lain-lain gak Kristen? Akhirnya rame-rame jadi Kristen. Tapi sebenarnya mereka Kristen itu bukan karena mereka percaya Injil, bukan karena mereka sungguh-sungguh terima Yesus, tidak, tapi karena ini ikut-ikutan saja. Maka disitulah mulai banyak orang kafir yang memeluk agama Kristen, tapi hatinya masih kafir, ya. Nah, hidupnya masih kafir, tapi KTP-nya Kristen. Nah, jadi kalau berbakti hari Minggu, berbakti, tapi mereka tidak meninggalkan kekafiran. Nah, karena itulah maka mereka biasanya merayakan hari kelahiran Dewa Matahari yang namanya Dewa Mitra, dan itu festivalnya namanya Festival Saturnalia yang dimulai dari 17 sampai 24 Desember dan puncaknya itu 25 Desember. Nah, mereka biasanya pergi ke sana merayakan matahari yang tak terkalahkan. Lalu mereka punya ciri adalah mereka nyalakan lampu-lampu lilin-lilin di pohon-pohon. Nah, gereja merasa bahwa ini sesuatu yang tidak benar, yang perlu dicegah. Karena itu sudah dicegah, tapi mereka tetap juga ke sana. Akhirnya gereja memikirkan bahwa kita juga orang kayaknya butuh perayaan. Kita bikin juga perayaan. Tapi pada waktu perayaannya berlainan waktu, ya mereka tetap ada perayaan di gereja yang mereka rayakan. Tapi giliran Saturnalia mereka pergi juga di sana. Nah, maka dipikirkan lagi, kalau begitu kita bikin perayaannya tandingan saja. Dibikin pas tanggalnya. Supaya kamu milih mau Saturnalia atau mau di gereja. Ya, dibikin pas, semuanya dibikin menjadi kelihatannya menjadi cocok. Jadi misalnya ini, di sana mereka rayakan, orang kafir merayakan tanggal berapa? 25 Desember. Kita juga bikin 25 Desember. Kedua, mereka merayakan siapa? Dewa Matahari. Kita punya Tuhan sendiri, Yesus Kristus. Apa yang mereka rayakan? Hari kelahirannya. Kita juga rayakan hari kelahiran Tuhan kita. Terus mereka bikin apa? Mereka menghias pohon-pohon. Kita juga hias pohon. Tapi kita punya makna lain. Karena ini pohon evergreen, maka ini simbol hidup kekal. Ya. Lalu mereka bikin apa lagi? Mereka nyalakan lampu lilin-lilin di situ. Kita juga nyalakan lilin sebagai simbol bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Nah, jadi dari asal usul seperti itu, lalu muncul kebiasaan Natal. Misalnya ya, saya berikan beberapa kutipan misalnya ya dari Britannica, ensiklopedia. Alasan mengapa Natal sampai dirayakan pada tanggal 25 Desember tetap tidak pasti. Tapi paling mungkin alasannya adalah orang-orang Kristen mula-mula ingin tanggal itu bertepatan dengan hari raya kafir Romawi yang menandai hari lahir dari matahari yang tak terkalahkan. Hari raya ini merayakan titik balik matahari pada musim dingin, di mana siang hari kembali memanjang dan matahari mulai naik lebih tinggi ke langit. Jadi kebiasaan yang bersifat tradisional yang berhubungan dengan Natal telah berkembang dari beberapa sumber sebagai akibat bertepatannya perayaan kelahiran Kristus dengan perayaan kafir yang berhubungan dengan pertanian dan matahari dan pertengahan musim dingin. Nah, tanggal 25 Desember dianggap sebagai hari kelahiran dewa misterius bangsa Iran yang bernama Mitra, sang surya kebenaran. Itu dalam Britannica, ya. Juga kalau kita melihat, saya berikan kutipan dari Insinyur Herlianto, ya. Dia bilang, pada tahun 274 di Roma dimulai perayaan hari kelahiran matahari pada tanggal 25 Desember sebagai penutup festival Saturnalia. 17-24 Desember. Karena di akhir musim salju, matahari mulai menampakkan sinarnya pada hari itu. Menghadapi perayaan kafir itu, umat Kristen umumnya meninggalkannya dan tidak lagi mengikuti upacara itu. Namun dengan adanya kristenisasi massal di masa Konstantin, banyak orang Kristen Roma masih merayakannya, sekalipun sudah mengikuti agama Kristen. Kenyataan ini mendorong pemimpin gereja di Roma mengganti hari perayaan kelahiran matahari itu menjadi perayaan kelahiran matahari kebenaran, dengan maksud mengalihkan umat Kristen dari ibadah kafir pada tanggal itu, kemudian menggantinya menjadi perayaan Natal. Pada tahun 336, perayaan Natal mulai dirayakan. Tanggal 25 Desember sebagai pengganti 6 Januari.
Ketentuan ini diresmikan Kaisar Konstantin yang saat itu dijadikan lambang Raja Kristen. Perayaan Natal kemudian dirayakan di Antioquia 375, di Konstantinopel 380, di Alexandria 430, kemudian menyebar ke tempat-tempat lain. Nah, itu dari beberapa sumber Mungkin itu ya. karena itu ya Pak ya, munculnya tuduhan dan beberapa kalangan bahwa wah, Natal tanggal 20 Desember itu sebetulnya merayakan kelahiran Dewa Matahari gitu. Ya. Apakah itu munculnya? Karena ada latar belakang kafir seperti itu, lalu beberapa gereja tidak mau merayakan Natal. Tapi mereka kalau lihat cerita tadi, sebenarnya dipaskannya itu dengan hari raya kafir bukan supaya orang Kristen mendekat pada kekafiran, tapi sebaliknya supaya mencegah orang Kristen ikut perayaan kafir. Jadi dibuat semacam perayaan tandingan untuk mencegah orang Kristen ke kafir. Hanya saja saya mungkin perlu tambahkan sedikit bahwa beberapa perkembangan terkini, saya misalnya saya tidak terlalu ingat ya, tapi mendengar penjelasan Pak Bambang Nursena yang juga sangat menguasai sejarah terkait dengan Natal. Bahkan ini kan yang saya ngomong ini kan abad 4, tapi beliau merujuk kepada sumber-sumber yang lebih tua lagi, bahwa katanya ada data-data sejarah dari bapak-bapak gereja yang menunjukkan bahwa memang Natal 25 Desember dan ya ada perayaan Natal yang pernah dilakukan 25 Desember. Apakah ini bertentangan? Ya menurut saya enggak. Justru kalau seandainya memang data lebih tua ada 25 Desember, artinya bahwa data abad 4 yang saya jelaskan tadi itu ya kita mempunyai data yang lebih kuat lagi. Ya. Dan itu terpatahkan gitu. Ya, Tapi ya. ada satu lagi Pak, tuduhan pada kekristenan karena tentang Yesus dilahirkan tanggal 25 Desember itu, satu hal yang perlu diingat, terjadinya pembunuhan anak-anak oleh Herodes, dan kelahiran Yesus itu seakan-akan nih Pak, seakan-akan kan apakah kita sedang merayakan kematian bayi-bayi yang dibunuh oleh Herodes pada waktu itu? Ya. Apa tanggapan Pak Esra? Ya enggak lah. Pertama bahwa Yesus lahir itu tidak bertepatan dengan Herodes bunuh anak-anak dong. Ya. Karena Herodes membunuh anak-anak itu kan berdasarkan informasi yang dia dapat dari orang Majus. Orang Majus datang itu bukan pada saat Yesus dilahirkan. Coba kalau lihat mengapa Herodes suruh bunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Berdasarkan waktu atau keterangan dari orang Majus, kapan kamu melihat bintangnya? Herodes hitung-hitung, wah ini kayaknya ya 1 tahun lebih nih. Maka dia tidak mau ambil resiko, ambil 2 tahun ke bawah, habisi semua. Berarti berdasarkan keterangan waktu itu, kelihatannya orang Majus itu baru datang itu 1,5 tahun sampai 2 tahun setelah kelahiran Yesus. Jadi pembunuhan itu baru terjadi 2 tahun kemudian. Jadi adalah tidak benar kalau dibilang merayakan hari kelahiran Yesus, merayakan ketika Herodes membunuh bayi-bayi gitu ya. Masuk sekali itu. Kedua adalah bahwa yang kita rayakan ini kan seandainya Yesus memang lahir dan pembunuhan terjadi pada hari lahir, kan kita orang Kristen nggak ada yang pernah berpikir tuh merayakan pembunuhan anak-anak. Nah, sekarang kalau Pak Yos misalnya contoh aja ya, tadi Natalnya Pak Yos 18 Januari tahun 76. 18 Januari 76, seandainya 18 Januari tahun 76 itu pernah ada tsunami. Kalau berarti Pak Yos nggak bisa rayakan ulang tahun dong. Karena kalau merayakan ulang tahun sama dengan merayakan korban-korban tsunami. Enggak. Itu sama kayak orang lahirnya 30 September, Pak. Dikira dia merayakan pembunuhan pahlawan revolusi itu cerita lain itu. Nah, ini menarik, Pak. Kita geser dikit karena Pak Esra sudah mulai touch ke orang Majus. Pak, ini mumpung kita lagi membahas nih, ngobras live tentang Natal gitu. Sebetulnya berapa sih jumlah orang Majus yang mencari Yesus? Banyak yang bilang 3 orang, tapi kan di Alkitab sebetulnya nggak dijelaskan berapa jumlah mereka. Mohon penjelasan tuh Pak, gimana sih orang Majus itu? Ya, banyak yang bilang 3. Kenapa dibilang 3? Karena mereka hitung dari jumlah persembahan kan. Mazmur dan kemenyan. Dasarnya 1 orang beri emas, 1 orang beri mur, 1 orang beri kemenyan. Jadi 3. Ya. Tapi kan sebenarnya kan jumlah pemberian itu tidak menggambarkan jumlah orangnya. Karena kita satu rombongan juga bisa kasih 1 saja. Nah, bisa kasih 1 pemberian saja. Ya, tapi kalau menurut tradisi, ya
itu mereka tuh grup-grup, dan grup-grup mereka tuh ya kisarannya itu antara 3 sampai 12 orang satu rombongan ya. Jadi kita nggak tahu persis berapa, tapi ya memang belum tentu 3 ya, pasti gitu. belum tentu 3. Oke. Nah, gitu. Pak, sebetulnya nih Pak, siapakah nama orang-orang Majus itu? Kenapa Alkitab nggak memberitahu kita nama-nama mereka? Saya ingat betul tuh dulu Pak Esra pernah khotbah jadi orang Majus nih. Jadi sebetulnya siapa sih itu nama orang Majus itu? Ya, Alkitab memang tidak mencatat itu ya. Alkitab tidak mencatat itu, dan mengapa Alkitab tidak mencatat? Kita ingat bahwa Alkitab itu hanya mencatat hal-hal yang dianggap penting bagi kita. Oke. Ya, dianggap penting bagi kita. Nah, kalau Alkitab sampai tidak mencatat, ya itu artinya tidak dianggap tidak penting bagi kita. Misalnya kan ambil contoh siapa penjahat yang disalibkan, 2 penjahat yang disalibkan bersama Yesus itu kan, rasa ingin tahu kita tuh, aduh itu siapa ya? Itu siapa? Kita kepengen tahu, tapi kalau Alkitab nggak mencatat itu ya berarti sudah memang tidak dimaksudkan untuk diberitahu kita, dan itu tidak penting ya, tidak penting. Terus ini itu yang kita pernah bahas, the lost years of Jesus, tahun-tahun Yesus yang hilang ya. Umur 13 sampai 29 Yesus di mana? Kok nggak ada laporan apa-apa. Nah, kita punya alasan yang sama. Kalau hal itu dianggap penting dan berkenaan dengan keselamatan kita, pasti dicatat. Tapi kalau tidak dicatat, ya artinya memang tidak berkenaan dengan atau tidak penting bagi kita ya. Hanya memang tradisi, kalau tradisi mengatakan bahwa mereka itu adalah Baltasar, Melkior, dan Gaspar ya. Nah, 3 orang kan dari tradisi kan bilang 3. Jadi dari latar belakang ada dibilang bahwa mereka dari timur. Ya. Nah, timur ini kan harus timur Yerusalem ya. Timur bukan Kupang ya? Bukan. Itu juga penting itu Pak. Karena ada orang yang kadang-kadang juga menyedihkan pemahaman nih. Saya kemarin baru dari Papua ya. Dan ngobrol-ngobrol di sana kan di sana tuh kan ada grup Science Kids yang mana mereka menganggap bahwa mereka tuh turunan Israel yang hilang. Lalu cara nafsir mereka yang sama seperti kilat menyambar dari timur. Demikianlah. Waduh. Mereka menafsirkan timur itu apa? Nah, timur di dunianya timurnya dunia itu Indonesia. Timurnya Indonesia itu Papua. Ya, jadi Yesus akan datang dari Papua. Itu kan juga ada aneh-aneh. Kalau orang Majus itu betul dari Kupang, dari timur Pak. Dia bawanya bukan Mazmur Kemenyan, tapi bawanya CI. Aduh. Nah, kalau gitu sebetulnya orang Majus itu berasal dari daerah mana dan siapa mereka sesungguhnya? Ya, itu Baltasar tadi itu. Kalau timur Yerusalem ya itu kira-kira dari wilayah Persia. Oke. Ya, wilayah Persia, tapi ada juga yang berkata bahwa itu 3 orang itu dari mewakili 3 wilayah timur. Ya, jadi ada dari Persia, ya, ada dari Mesopotamia, ada dari India. Ya, makanya siapa Baltasar itu dianggap itu dari India. Tapi siapa mereka? Mereka ini sebenarnya adalah, kalau ceritanya penjelasannya mungkin harus panjang itu ya. Tapi kalau ringkasnya adalah mereka itu adalah semacam kaum imam atau rohaniwan, ya, kaum agamawan yang sedikit tersingkir dalam agama timur ya. Tersingkir dalam urusan politik. Lalu akhirnya mereka mengundurkan diri dari dunia politik, dunia rame, membaktikan diri kepada agama. Sehingga mereka tuh menjadi imam-imam, lalu juga bisa ahli-ahli perbintangan. Ya, itulah sebabnya mereka bisa melihat bintang-bintang itu. Ya. Nah, karena mereka ahli perbintangan, mereka ahli ilmu pengetahuan, ahli pengobatan, ahli filsafat. Nah, ini menarik nih. Ya. Kalau gitu kita geser tentang bintangnya nih setelah orang Majus. Jadi bintangnya itu tuh bintang apa sih Pak sebetulnya yang dilihat orang Majus tuh? Ya, kalau bintang ini nih memang ya, kalau mau ringkas saja kita bilang bahwa itu bintang mujizat lah ya. Karena sukar untuk dideteksi apa ya. Ada yang mengatakan bahwa itu konjungsi planet. Ya, konjungsi planet. Nah, apa itu konjungsi planet? Itu adalah situasi di mana planet-planet itu berdekatan dan membentuk satu garis lurus. Ya.
Nah, jadi itu ada teori bilang itu adalah konjungsi. Hanya persoalannya adalah kalau itu adalah konjungsi planet, ya itu rasanya aneh karena ini cukup bertahan cukup lama loh. Ya. Sedangkan bintangnya yang dilihat oleh orang Majus itu bertahan cukup lama. Kalau kita melihat tadi setelah waktu yang kita lihat Itu kan ngikutin terus gitu. bisa ngikutin terus ya. Ada yang menganggap itu supernova, ya. Oke. Nah, supernova itu adalah planet yang meledak karena kehabisan energi sampai meredup. Dan pada tanggal 10 Oktober 1604 itu sementara Kepler ya itu mengamati hubungan antara Jupiter dan Saturnus, lalu terdapat dalam konstelasi Sagittarius tiba-tiba muncul sebuah bintang sejarah Jupiter dan di antara Jupiter dan Saturnus. Lalu Kepler mulai menghitung. Ya, dia mulai menghitung bahwa kejadian serupa itu terjadi setiap hampir 800 tahun sekali. Dan kalau itu dihitung mundur-mundur, maka itu kira-kira pernah terjadi supernova itu pada tahun 7 sebelum Masehi. 7 sebelum Masehi. 7 sebelum Masehi. Nah, lalu akhirnya Kepler lalu menghitung itu sehingga ringkas cerita dia membuat sebuah buku ya De Stella Nova in Pede Serpentary, yang dari situ dia mengatakan bahwa dia percaya bahwa yang terjadi itu tahun 7 diperkirakan tahun kelahiran Yesus ya. Tahun kelahiran Yesus 7 sebelum Masehi, sehingga dia lalu menduga bahwa ini adalah supernova. Hanya ya keberatannya adalah bahwa supernova itu biarpun dia meledak kelihatan begitu terang, tapi sukar untuk membayangkan dia bisa terus berada selama 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun lebih ya. Ada juga yang mengatakan ini meteor. Ya, meteor itu benda langit yang juga mengelilingi matahari ketika dekat dengan bumi tertarik oleh gravitasi bumi ya. Nah, lalu akhirnya muncul seperti bola api, tapi lagi-lagi keberatannya juga kayak tadi itu ya. Nah, pandangan lain yang mungkin bisa lebih diterima itu adalah ini adalah sebuah komet. Ya, ini adalah sebuah komet. Komet itu nanti kemudian hari disebut sebagai komet Halley. Ya. Kenapa? Karena yang menemukan komet itu adalah Edmund Halley. Ya. Nah, itu penjelasan dia mengatakan bahwa dari dia mengungkapkan data sejarah bahwa hampir setiap peristiwa penting yang terjadi di dunia timur itu ditandai dengan kemunculan komet ini ya. Nah, dan dari perhitungan-perhitungan munculnya misalnya ya pada waktu Julius Caesar mati itu ada seperti itu ya. Lalu dihitung mundur beberapa peristiwa komet yang muncul, dihitung mundur. Ternyata dia memang sifatnya periodik. Ya. Sekian tahun sekali. Kalau dihitung mundur maka ya dari hitungan itu dia akhirnya pernah terjadi satu komet tahun 8 sebelum Masehi. Ya. Nah, kalau yang tadi kan 7 ini 8 sebelum Masehi. Dan kita ingat bahwa perhitungan tahun kelahiran Yesus itu adalah antara 8 sampai 6 sebelum Masehi. Nah, jadi ini lalu diduga sebagai bintang Bethlehem itu. Tapi terlepas daripada itu, ya mungkin kita jauh lebih aman. Kita mengatakan ini memang bintang spesial yang supranatural, ya, yang memang sengaja Tuhan bikin untuk menuntun orang-orang Majus yang ahli-ahli perbintangan itu, sehingga membawa mereka kepada Kristus yang dilahirkan. Ya, jadi menurut saya jauh lebih aman lah kita menyebut ini sebagai sebuah peristiwa mujizat ketimbang kita mereka-reka ini apa. Tapi dari rekaan-rekaan itu memang yang paling mungkin itu adalah komet itu. Komet itu ya. Nah, tapi bisa butuh penjelasan yang lebih jauh tentang hal itu. Ya, itu tadi kita bicara tentang orang Majus, kemudian bintang tuntunannya. Ya. Kemudian kita mulai geser nih Pak ke Marianya. Ya. Sebetulnya mungkin nggak sih Pak? Zaman modern seperti sekarang ini ada orang lahir dari seorang perawan lagi seperti kelahiran Yesus. Mungkin nggak itu terjadi? Nggak mungkin. Bahkan kelahiran Yesus dalam sejarah sebagai seorang perawan itu sebelum dia tidak pernah ada dan setelah dia tidak bisa ada. Tapi kita untuk memahami ini kita mesti ingat bahwa kelahiran Yesus dari perawan itu kan ada nubuatannya. Di Yesaya 7:14 ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan melahirkan seorang
anak, sesungguhnya Tuhan akan memberi pertanda kepadamu. Kalau saya, coba saya tunjukkan saja, kita lihat saja Yesaya 7 ayat 14 ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu. Mu itu siapa? Kalau kita geser sedikit ke atas ayat itu menuju pada Raja Ahaz. Oke. Ya, jadi Yesaya sedang bicara kepada Raja Ahaz. Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu Raja Ahaz suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, kata Ibrani-nya adalah Almah, ya, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Matius, begitu Matius kelahiran Yesus, dia langsung kutip ayat ini kan. Nah, itu berarti bahwa ayat ini sebenarnya nubuatan ke depan. Nah, ini Yesaya ini 750 tahun sebelum Yesus lahir. Berarti 750 tahun sebelumnya ada nubuatan. Ya. Tapi kalau ini memang hanya nubuatan kepada Yesus, jadi aneh, Pak. Kenapa? Karena Tuhan sendiri akan memberikan pertanda bagimu, kepadamu Ahaz. Kalau itu merujuk pada Yesus yang baru 750 tahun akan datang, terus tanda itu relevan bagi Ahaz apa? Ya. Gak bisa. Itu berarti harus ada seorang perempuan muda zaman Yesaya, ya, yang melahirkan anak. Ya, baru relevan dengan tanda untuk Ahaz. Nah, kalau begitu sudah harus ada seorang perempuan, sudah harus ada satu kelahiran ajaib dong pada zaman Yesaya. Ya. Tapi kalau sudah ada, berarti Yesus tidak spesial dong. Ya. Nah, itu masalahnya. Nah, gini. Sebenarnya kalau kita belajar nubuatan itu, kita akan bertemu dengan satu ciri nubuatan. Tidak semua nubuatan seperti itu, tapi ada nubuatan yang mempunyai penggenapan ganda. Ya, penggenapan ganda, ya. Nah, ada penggenapan ganda dari sini, lalu penggenapan ganda. Nah, itu berarti harus ada satu penggenapan di zaman Yesaya. Ya. Lalu penggenapan gandanya pada Yesus. Tapi kalau begitu, memang apakah ada seorang perawan yang melahirkan seorang anak zaman Yesaya? Tidak. Kenapa? Karena kata Ibrani Almah itu bisa dua pengertian. Bisa perempuan muda yang perawan atau perempuan muda yang sudah menikah. Nah, pada waktu penggenapan pertama zaman Yesaya itu pasti merujuk pada seorang perempuan muda yang sudah menikah. Tapi pada waktu Matius mengutip ayat ini, dia menggunakan kata parthenos. Ya, kata parthenos itu seorang perawan. Ya, jadi rupanya ayat ini pada penggenapan pertama seorang perempuan sudah menikah, tapi masih muda melahirkan seorang anak. Pada penggenapan keduanya seorang perawan itu melahirkan Yesus. Nah, setelah itu tidak bisa ada lagi. Kenapa? Karena ini syarat juru selamat dong. Ya. Nah, kalau ada maka dia bisa jadi juru selamat kedua. Dan juru selamat tidak ada lagi yang kedua. Hanya Yesus jadi satu-satunya, dan ke depan sampai akhir zaman tidak bisa ada orang yang lahir secara ajaib seperti Gitu ya. Yesus. Baik, kita akan masuk lebih dalam lagi tentang Alkitab, karena sesuai acaranya ngobrol Alkitab santai. Ngopi dulu, Pak. Ya. Kita akan kembali dengan pertanyaan dari dasar Alkitab. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, kami sudah tampung begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di kolom komen live YouTube kita selama ini. Pak Ezra siap jawab ya Pak ya? Ya. Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini, aduh kita udah sibuk sekali nih Pak, sambil mikir nyari ayat gitu kita ngobrol, nggak sempet nih baca komen-komen kita nih Pak. Ya. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang kita selipkan di dalam Natal Ngobras Live hari ini. Pertanyaannya Pak, saya mewakili beberapa pertanyaan ngobraser kita ini Pak. Salah satunya ada dari Randy Wijanarko. Shalom Pak, tadi disampaikan bahwa manusia diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Nah pertanyaannya, bila orang yang sudah beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, lalu sudah pernah melakukan perbuatan baik, tetapi di masa hidupnya ada kalanya masih sering berbuat dosa, apakah dampak dosa terhadap orang beriman itu? Apakah dosanya itu dapat menghilangkan keselamatannya? Jika tidak menghilangkan keselamatan orang itu, apakah dampak dosa yang diperbuat oleh orang beriman? Terima kasih atas penjelasannya dari Randy Wijanarko. Silakan Pak Ezra. Ya, sebenarnya itu pengalaman kita semua kok. Ya. Semua kita ini kan tiap hari berdosa. Ya, walaupun kita sudah percaya, nggak ada orang percaya sudah percaya Yesus terus nggak berdosa lagi. Kita masih banyak dosanya tiap hari. Ya, makin mengerti firman lebih detail. Cobalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Siapa di antara kita yang segenap hatinya, jiwanya, pikirannya mengasihi Tuhan, akal budinya. Dari satu itu saja kita sudah dosa banyak itu ya. Nah, tapi kita yang menjadi jaminan bagi kita itu adalah bahwa waktu Yesus menebus kita itu dia menebus dosa kita seluruhnya. Ya. Kalau dia hanya menebus kita sampai pada waktu kita percaya lalu besoknya tergantung kita masuk neraka kita semua. Ya. Nah, kalau kita melihat di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, dia adalah setia, dia akan mengampuni segala kesalahan kita, menyucikan kita dari segala pelanggaran, segala. Lalu di 1 Yohanes 2 ya, 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 itu bilang begini. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan. Namun jika seorang berbuat dosa, nah, artinya tahu dong bahwa kita tidak boleh berdosa, tapi ternyata ya kita bisa jatuh. Ya. Pada waktu itu apa yang harus kita ingat? Ingatlah, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ini kan bicara, namun jika seorang berbuat dosa, ini berarti dosa yang akan datang. Ya. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa, termasuk dosa yang akan datang itu. Itulah sebabnya tidak ada satu dosa pun bisa membuat kita kehilangan keselamatan kita. Ya, karena semua sudah. Pada waktu Yesus di atas kayu salib dia bilang sudah genap, sudah selesai. Makanya semua selesai. Seandainya dia bilang hampir selesai, atau sebagian besar telah selesai, itu habis kita. Ya. Nah, jadi dosa tidak bisa menghilangkan keselamatan kita. Terus bagaimana kita berdosa? Kalau dosa tidak menghilangkan keselamatan, terus orang muncul, kalau begitu enak dong berbuat dosa. Ingat, dosa tidak menghilangkan keselamatan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Tapi kalau dalam pikiran kamu masih ada, kalau begitu enak dong berbuat dosa, itu bukti kamu belum percaya. Ya. Karena kalau kamu betul-betul percaya, pikiranmu, hatimu dibaharui, maka kamu tidak mempunyai keinginan untuk mempermainkan kasih Allah. Kamu justru punya kerinduan untuk menyenangkanmu, senangkanmu. Kamu rindu menyenangkan, tapi kenyataannya bisa jatuh, gitu. Jadi kalau ada pikiran untuk wah enak dong kalau begitu, itu tanda kamu tidak akan selamat. Itu tanda kamu bukan orang percaya. Ya, kalau kamu orang percaya, kamu bisa berbuat dosa dan itu menyedihkan kamu. Ya. Nah, terus apa dampak bagi kita kalau kita sudah percaya tapi berbuat dosa? Ya, pertama adalah sudah pasti damai sejahtera hilang. Ya. Nah, kita tidak mungkin ada damai sejahtera. Kalau kita ingat ya, Daud dalam Mazmurnya ya, ketika dia belum mengakui dosanya, dia bilang, tanganmu menekan aku dengan berat, siang malam tanganmu menekan aku. Jadi ketenangan dan damai sejahtera, Tuhan menghajar kita dengan mengambil damai sejahtera yang pernah dia berikan dari hati kita, ya, ketika kita memegang erat dosa-dosa kita. Kedua, itu bisa membuat Tuhan enggan mengabulkan doa-doa kita, ya. Yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhan Allahmu itu adalah segala dosa dan kejahatan.
tangan Tuhan bukan kurang panjang, ya. Artinya itu bisa menjadi penghambat doa. Dalam Mazmur dikatakan, jikalau ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mendengar. Dan yang ketiga, itu bisa mendatangkan hajaran. Kalau kita tidak bertobat, Tuhan bisa menghajar. Menghajar itu bukan untuk menghukum, tapi untuk mempertobatkan. Maka dalam surat Ibrani dia bilang, anak manakah yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau kamu tidak dihajar, kamu anak-anak gampang. Di Wahyu 3 dia bilang, siapa ku kasihi, ya ku hajar dan ku tegur. Ya. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Pelayananmu terganggu. Ya, hidup kerohanianmu terganggu. Coba bayangkan kalau kamu terus berbuat dosa, kamu nggak akan tenang berdoa. Kamu berbakti juga rasanya aduh gimana ya. Nah karena itulah maka biarpun dosa tidak mempengaruhi keselamatan kita, tapi dosa sangat mempengaruhi kehidupan rohani kita dan pelayanan kita, relasi kita dengan Tuhan. Karena itu kita harus tetap berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Iya. Ya. Itu tadi pertanyaan dari Randy Wijanar. Kita sekalian nih Pak lanjut ke pertanyaan kedua selama kita live beberapa episode Ngobras dari Cornelius Langbila. Tentang keselamatan sangat jelas. Karena kasih karunia kita bisa beriman dalam darah Kristus. Tapi saya hanya ingin menanyakan soal baptisan yang Bapak singgung tadi. Ini waktu kita bahas tentang baptisan waktu itu Pak. Jelas bahwa itu tidak ada hubungan dengan keselamatan. Pertanyaannya mengapa masih banyak praktek pembaptisan dengan berbagai metode dengan alasan itu diperintahkan Yesus. Apakah semua perintah Yesus masih relevan untuk diterapkan di masa sekarang ini? Jika ya, mengapa sekarang para penginjil pergi pelayanan harus bawa baju dan makanan yang banyak? Dan adakah yang hari ini tidak akan mati sekalipun dia minum racun? Mohon penjelasan. Terima kasih. Nah, ini dalam satu pertanyaan ini ada banyak yang ditanyakan. Jadi Pak Yos ulang. Oke, nanti saya ingetin lagi Pak. Potong saya jawab. Coba baca ulang. Oke, jadi tentang kasih karunia kita bisa beriman dalam darah Kristus. Pertanyaannya tadi yang pertama adalah mengapa masih banyak praktek pembaptisan dengan berbagai metode dengan alasan itu diperintahkan Yesus. Apakah semua perintah Yesus masih relevan untuk diterapkan? Gitu. Ulang yang pertama tadi. Tentang baptisan dulu nih Pak. Ya kenapa macam-macam? Ya karena memang kandungan arti dari kata baptis itu memang luas. Kita harus sadar bahwa dalam Alkitab tuh kadang-kadang satu kata bahasa asli dia punya arti di Indonesia tuh banyak. Ya. Kadang-kadang ada banyak kata asli tapi di Indonesia hanya satu. Nah itu kadang-kadang dia berkebalikan begitu. Nah kata baptis itu kan kata bapto. Ya, baptiso kata kerjanya itu punya artinya tuh banyak. Ya, punya artinya tuh banyak, bisa mandi, bisa membersihkan, bisa mencuci, bisa memerciki, bisa menyelamkan, merendam, ya, mencelupkan. Itu semua mengandung itu. Ya, kita tidak ada waktu untuk menunjukkan semua itu, tapi pokoknya itu satu kata punya makna ganda. Jadi kalau satu orang mau pilih, kan diperintahkan baptis. Karena baptis punya 5 arti ya, yang satu mau pilih ya pakai arti pertama, arti kedua, arti ketiga, ya semua ya sama aja. Gitu. Tapi intinya sebetulnya itu udah masuk ke dalam ruang tafsir gitu loh Pak. Gitu ya. Jadi tidak ada yang ini sesat, ini salah, itu tidak sebetulnya. Sebenarnya kalau hanya berbeda pada cara baptisan nggak ada yang salah. Ya, nggak ada yang sesat di situ. Tapi kalau itu dikaitkan dengan keselamatan. Nah, disitulah. Kalau tidak dipercik nggak selamat. Kalau tidak diselam nggak selamat. Nah itu baru berurusan dengan keselamatan. Kesesatannya di situ. Ya. Pertanyaan kedua, apakah semua perintah Yesus masih relevan untuk diterapkan di masa sekarang ini? Tergantung perintah yang mana. Ya, karena ada perintah-perintah yang Yesus perintahkan itu tidak dimaksudkan untuk berlaku seterusnya, tapi untuk sementara waktu. Misalnya dia bilang, dia utus murid-murid suruh beritakan Injil, jangan belok ke jalan bangsa lain. Ya, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel saja. Nah, itu dijadikan oleh mualaf siapa, saya lupa tuh ya. Dia bilang, nah itu berarti bahwa Yesus datang hanya untuk orang Israel saja, tidak boleh orang Indonesia percaya Yesus. Nah, itu memang awalnya begitu, ya. Karena Yesus mau konsentrasi dulu kepada orang Yahudi. Jangan dulu belok ke bangsa lain. Nah, belakangan sebelum naik ke surga dia bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu diperluas, jangan kata lain yang melarang murid-murid
belok ke bangsa lain itu sudah dianulir dengan yang baru, yakni untuk semua bangsa. Jadi lihat dulu perintahnya yang mana. Gitu. Kita akan lanjut dengan pertanyaan yang lain supaya cepat. Dari Kristo Victor Kombuno, apakah jika tidak memberikan persepuluhan keselamatan bisa hilang, Pak? Nah itu sesat itu. Ya, itu Sesat, bukan hanya salah. Ya. Kalau bilang tidak beri persepuluhan, tidak diberkati atau tidak diberi persepuluhan, kamu misalnya akan sakit atau apa, ya itu salah. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan keselamatan itu sudah sesat itu. Ya, persepuluhan itu nggak ada urusan dengan keselamatan. Ya, kalau beri persepuluhan lalu saya selamat, itu namanya saya selamat karena saya berbuat baik. Ya. Berarti saya selamat karena perbuatan saya. Usaha kita. Ya, gitu. Jadi adalah salah kalau menghubungkan persepuluhan dengan keselamatan. Ya, sahabat Ngobras, kalau mau penjelasan lebih detailnya langsung cari search aja di podcast Berani Belajar Kebenaran Sejati, podcast saya dengan Pak Esra pada waktu yang sebelumnya. Lanjut, Pak. Jadi persepuluhan itu dari penghasilan bersih atau penghasilan kotor? Dari Robin Huta Barat. Harus bersih dong. Ya, karena kalau kotor lama-lama modalnya habis. Kita kan kasih modal, kita dapat keuntungan hari ini ya atau bulan ini. Nah, kita mengambil persepuluhannya dari keuntungan bersih kita. Ya, seperti kita berikut lagi kita bisa kerja, kalau itu dikuras terus akhirnya habis itu. Ya, iya. Ya, jadi harus dari penghasilan bersih. Apalagi kalau orang dagang gitu, Pak. Karena ada gereja yang mengajarkan nilai-nilai seperti itu gitu loh. Kasih yang terbaik dulu buat Tuhan. Dari kotor dulu dong. Wah, itu yang terbaik itu tidak harus dari jumlah. Iya. Ya kan? Yang terbaik itu kan dari berapa yang dihasilkan. Orang yang misalnya orang dapat penghasilan 100 juta. Ya. 100 juta lalu dia kasih 1 juta saja. Ya, padahal kan mestinya 10 juta. Ya. Tapi orang yang penghasilan 100.000, ya, kalau dia hanya kasih 50.000, dia sudah kasih 50% dong. Ya. Berarti dia yang lebih baik dong. Ya. Ya, makanya di Tuhan Yesus bilang itu janda yang hanya kasih 2 peser itu dia memberi, gitu ya. Dia memberi lebih besar dari orang-orang Ya. kaya. Jadi terbaik itu bukan soal jumlah. Kalau mau hitung persentase. Ya. Satu lagi nih, Pak. Apakah orang miskin harus memberi persepuluhan? Harus, sepanjang mempunyai penghasilan. Ya. Kalau tidak punya penghasilan, ya nggak perlu dong. Ya, dan ingat bahwa persepuluhan itu dari penghasilan rutin. Ya, jadi kalau dia tidak kerja, tidak ada penghasilan rutin, dia nggak perlu beri persepuluhan. Dia misalnya ada jual TV lah, ya dapat penghasilan. Apakah jual TV itu rutin? Ya, kalau nggak rutin nggak perlu beri persepuluhan. Tapi kalau memang kerjaannya jual TV, itu berarti rutin. Nah, dikasih. Kalau tiba-tiba jual tanah. Kalau memang dia pekerjaannya makelar tanah, jual tanah, ya sudah dia harus beri persepuluhan. Tapi kalau ini hanya jual tanah 1 kali atau dapat uang kaget, ya itu tidak perlu persepuluhan. Itu kalau memang mau bersyukur kasih persembahan syukur. Itu tidak ditentukan jumlahnya berapa, ya tergantung kerelaan hati kamu. Iya, itu tadi pertanyaan dari Bapak Suparsa Markus. Dan inilah selipan beberapa pertanyaan di kolom komen di live YouTube Ngobras selama ini. Mungkin masih ada banyak pertanyaan Bapak Ibu Saudara sahabat Ngobras yang belum terjawab, tetapi jangan bosan-bosan tulis pertanyaan Anda di kolom komen. Nanti admin Ngobras akan menginventarisir, lalu kita akan olah untuk episode Ngobras selanjutnya. Dan kita akan kembali kepada topik pembahasan Natal Ngobras Live. Kita lanjut lagi nih Pak Esra. Kalau kita baca di Matius 1 ayat 18 dikatakan bahwa Yusuf dan Maria masih bertunangan. Tapi di ayat 19-nya dikatakan bahwa Yusuf adalah suami Maria. Dan karenanya maka muncul Yusuf mau menceraikan Maria istrinya itu. Nah, tidakkah ayat Alkitab ini saling bertentangan, Pak? Jadi yang benar tuh yang mana? Mereka itu tunangan atau suami istri? Bagaimana penjelasannya Pak Esra? Ya, akan kelihatan bertentangan kalau kita memahami dari sudut budaya kita. Oke. Ya. Ya, ini gap budaya ini berarti ya. Oke. Tidak bertentangan kalau kita lihat dari budaya orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu pernikahannya mereka itu sebenarnya ada 2 tahap pertunangan sebelum pernikahan itu. Biasanya mereka sudah ditunangkan pada waktu kecil. Ya, pada waktu kecil sudah tunangan. Itu tunangan tahap 1. Ya. Dan itu bisa putus. Ya. Lalu
tunangan tahap 2 dianggap ketika mereka sudah cukup dewasa. Ya. Tunangan tahap 2 itu mereka sudah dianggap suami istri. Hanya tidak boleh hubungan seks, tidak boleh tinggal bersama atau tidur bersama. Tapi itu sudah dianggap suami istri. Dan kalau pisah pada masa itu tetap dianggap cerai. Dan yang ketiga, setelah 2 tahap itu, yang ketiga ya pernikahan, di mana mereka masuk pernikahan dan mereka menjadi suami istri yang boleh berhubungan seks. Nah, jadi sebenarnya Yusuf dan Maria itu ada pada tunangan tahap kedua. Tunangan tahap kedua, karena itulah maka mereka sudah dianggap suami istri. Dan kalau sampai pisah itu namanya bercerai. Ya, makanya Yusuf mempertimbangkan untuk menceraikan istrinya. Tapi di bagian sebelumnya dibilang tunangan. Nah, kalau tunangan itu artinya bahwa tunangan tahap 2 biarpun sudah suami istri tapi belum hubungan seks. Ya, jadi sebenarnya tidak bertentangan. Ya, ayat 18 menyoroti pertunangannya. Ya, tapi ayat 19 itu menyoroti status pertunangan di mana dianggap suami istri, ya, dan perpisahan itu adalah perceraian. Jadi kalau lihat budaya Yahudi ya tidak ada soal dong. Jadi memang ke budaya pada waktu itu gitu Pak ya. Sehingga sekalipun tunangan istilahnya dalam terjemahan Indonesia Pak, Alkitab kita ngomong seakan-akan mau menceraikan gitu Pak ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi gini Pak. Kalau memang toh Yesus itu bisa dikandung dari pekerjaan Roh Kudus lewat seorang perawan. Mengapa bukan melalui perawan yang belum ada tunangan aja sekalian, repot amat gitu loh. Mengapa Yusuf harus dilibatkan? Saya ini kesian sama Yusuf nih Pak. Dia seakan nggak punya fungsi apa-apa gitu untuk menghadirkan Yesus di dalam kandungan Maria. Bahkan dia cuma jadi korban, jadi yang disalahkan gitu. Kenapa nggak pilih perawan siapa saja gitu? Akan sukar bagi kehidupan Yesus selanjutnya. Kenapa itu Pak? Karena gini, bahwa Yesus itu kita tahu bahwa orang Yahudi itu berada atau sangat hidup dengan budaya patrinial, paternalistik, di mana seorang laki-laki itu penting, dan juga dari mana dia berasal itu penting. Nah, sekarang kita melihat bahwa secara manusia Yesus memang adalah anak atau buah rahim dari Maria, ya. Buah rahim dari Maria. Tapi kalau dia tidak mempunyai kaitan dengan seorang ayah jasmani, ya, maka dia tidak bisa diterima pada masyarakat itu. Apalagi dia ini kan Mesias ini. Mesias ini yang harus berhubungan dengan generasi-generasi sebelumnya itu dari mana datangnya itu? Datangnya dari Daud sana itu dari mana? Ya. Nah, karena itulah maka dibutuhkan seorang ayah yang legal, bukan ayah biologis tapi ayah legal, ayah secara hukum, ya. Nah, dan ingat bahwa Yesus itu raja. Nah, raja tuh harus bisa ditelusuri silsilah kerajaannya dari mana dia. Dan seorang raja Israel itu harus punya hubungan dengan Daud. Nah, kalau ini tanpa kaitan, dia memang dengan Maria loh. Tapi kalau dia bukan jalur ayahnya dari Daud, dia gak bisa jadi raja. Ya, maka kalau kita membaca di dalam Lukas 3 ya, ayat 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf, anak Eli, menurut anggapan orang. Jadi artinya bahwa orang-orang taunya dia tuh memang anak dari Yusuf. Itu penting. Tapi gini kan Pak, masalahnya bagaimana Yesus bisa disebut anak Daud padahal dia nggak ada hubungan darah secara langsung turunan Daud gitu kan sebetulnya kan, karena langsung dari seorang perawan Maria, tidak ada unsur dari darah Yusuf dan leluhurnya gitu. Nah, siapa bilang nggak ada? Ya, nah itu kebanyakan orang tidak memahami itu. Kalau mengapa, coba pikir, mengapa sampai perlu ada 2 silsilah Yesus? Satu dicatat di dalam Injil Matius pasal 1, satu di Lukas pasal 3. Ya. Dan silsilahnya kalau dilihat itu berbeda. Berbeda. Kenapa? Sederhananya karena Matius demi kepentingan Yesus, tekanan Yesus sebagai raja, dia mencatat silsilah Yesus dari jalurnya Yusuf. Tapi Lukas itu menyoroti kemanusiaan Yesus.
maka dia menyoroti silsilah Yesus dari jalur Maria. Nah, karena itulah maka kalau kita melihat ke atas itu silsilah itu, walaupun silsilahnya itu beda, tapi perpisahannya itu nanti pada waktu Daud. Ya. Kalau kita melihat misalnya di dalam Matius 1 ya, Matius 1. Ini silsilah itu agak terbalik karena kalau Matius ya, Matius itu dia mulai dari Yesus baru dia naik ke atas. Kalau Lukas itu dia dari atas, tidak, kalau Matius dia dari atas lalu turun ke bawah. Ya, jadi mulai Abraham, lalu Ishak, lalu Yakub, terus dari atas ke bawah, itu Matius. Kalau Lukas itu dia balik dari Yesus, anak ini, anak ini, anak ini. Tapi kalau kita lihat di Matius 1 ayat yang ke-6. Ya. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabiam dan seterusnya. Berarti habis Daud, Salomo. Ya. Gitu. Nah, lalu terus sampai Yesus. Ya, sampai Yesus. Tapi kalau kita lihat versi Lukas, itu Lukas 3 ayat 31. Lukas 3 ayat 31 itu kalau kita baca ya dari ini kan dia balik ya. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Berarti kalau dilihat dari atas habis Daud, Natan. Kalau yang Matius tadi habis Daud, Salomo. Itu artinya perpisahan terjadi di sana, di mana Yesus itu Daud itu punya 2 anak, ya. Salomo dengan Natan. Nah, jalurnya Yusuf itu habis Daud itu ke Salomo, turun Yesus. Tapi dari silsilah versi ibu Maria itu habis Daud Natan. Oh, oke. Habis Natan baru terus sampai Yusuf Maria. Ya. Ya. Yusuf ayahnya Maria. Secara urut-urutan dari papa mama semuanya keturunan Daud gitu ya, ya. Jadi keturunan Daud. Jadi Yesus berdarah Daud ya, secara biologis ya, dari jalur mamanya. Oke. Tapi dia keturunan Daud secara legal ya, dari jalur Yusuf. Wow. Makanya ini Yusuf harus perlu terlibat dong. Karena kalau hanya sekitar gitu dia nggak bisa jadi raja. Iya. Ya nggak bisa jadi raja. Wow, sahabat Ngobras kita mesti ngeh nih sekarang nih. Jadi secara struktur, secara pembuktian Alkitabiah itu jelas sekali gitu ya. Jadi supaya peran Yusuf itu betul-betul memang kalau Alkitab menulis namanya pasti itu sesuatu yang penting. Ya. Gitu ya. Memang ada banyak problem tentang perbedaan-perbedaan silsilah ini ya. Ya. Seorang ustadz itu pernah menyerang ini, namanya Ustadz Firanda Andirja. Ya, dia pernah serang ini, tapi saya bantah dia, saya debat dengan dia dan saya jelaskan sedetail-detailnya, termasuk yang hal-hal yang pelik-pelik perbedaan-perbedaan itu. Ya, nah, saudara boleh lihat di YouTube itu, ya cari saja dengan keyword Esra Soro Firanda Andirja. Pasti saudara akan ketemu beberapa seri tanggapan saya pada dia, jelaskan semua ini secara detail. Ya. Perbedaan silsilah versi Matius dan versi Lukas. Iya. Jadi karena ini Ngobras live Natal, tadi kita udah membahas tentang orang Majus, bahas tentang bintangnya, bahas tentang Maria, lalu Yusufnya. Kita langsung ke konklusi dari Natal itu sendiri secara global gitu Pak. Karena Natal adalah saat di mana Allah menjelma menjadi manusia. Memangnya mengapa sih Pak Allah harus menjadi manusia? Ya. Itu penting pertanyaan itu. Allah menjadi manusia. Ya. Tapi jangan bertanya mengapa Allah berubah menjadi manusia. Ya. Karena Allah nggak bisa berubah menjadi bukan Allah. Ya. Ya. Sekali Allah ya harus tetap Allah. Ya. Amin. Allah punya sifat tak berubah. Jadi pada waktu Natal itu dia bukan dari Allah berubah jadi manusia, berhenti jadi Allah sekarang jadi manusia. Itu yang seringkali disalahpahami oleh banyak orang agama lain, lalu bilang, wah kalau Allah jadi manusia surga kosong dong. Iya, makanya banyak pertanyaan bagaimana mungkin Allah berubah jadi manusia. Bukankah salah satu sifat Allah tidak berubah? Itu yang selalu dikejar. Memang Allahnya tidak berubah. Ya. Tapi waktu inkarnasi atau waktu Natal itu dia ketambahan manusia. Ketambahan hakikat manusia, makanya dia Allah manusia. Jadi dia Allah
sekarang ketambahan manusia. Ya. Tapi kealahan ini memang nggak pernah berubah. Ya, tetap dari dulu sekarang selamanya begitu. Ya. Tapi kenapa perlu kok mengambil hakikat manusia dan menjadi manusia? Ya ini terkait penting dengan penebusan kita. Karena kita orang berdosa ini kan harus binasa. Ya, kecuali ada juru selamat. Ya. Tapi nggak bisa sembarang orang jadi juru selamat. Ya, minimal 2 syarat diperlukan juru selamat itu. Yang pertama, juru selamat itu harus manusia. Karena yang berdosa manusia. Ya, maka yang harus membayar hutang dosa itu manusia. Ya. Kedua, juru selamat itu tidak boleh berdosa satu pun, tidak boleh. Karena satu dosa itu sudah maut itu. Upah dosa, bukan upah dosa-dosa, ya upah dosa maut. Roma 6 ayat 23. Nah, jadi kalau sampai juru selamatnya berdosa satu saja, juru selamatnya mesti maut, mengalami maut atau masuk neraka. Ya. Nah, ya kalau juru selamatnya sudah masuk neraka, juru selamat butuh juru selamat. Ya. Dan dia sudah nggak layak jadi juru selamat. Jadi harus manusia, tapi tidak boleh berdosa. Ya. Nah, mencari 2 syarat ini saja susah. Kenapa? Karena semua kita ini kan keturunan Adam dan otomatis berdosa. Ya. Jadi kita tidak mungkin menghasilkan, di dunia ini tidak mungkin menghasilkan manusia yang tanpa dosa. Ya. Di surga sana juga ada, ya, ada yang tidak berdosa. Ada malaikat, ya, ada Tuhan yang tidak berdosa. Nah, kalau begitu, masalahnya malaikat di surga atau juga Allah itu kan, ya memang tidak berdosa, tapi kan bukan manusia. Ya. Jadi di sini ada manusia tapi berdosa semua. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Nah terus bagaimana? Ya sudah, bagaimana kalau yang tidak berdosa itu jadi manusia? Maka Allah menjelma jadi manusia. Kenapa bukan malaikat saja? Kan malaikat juga tidak berdosa. Ya kalau itu hanya malaikat, maka ini yang penting ini bukan hanya mati loh, tapi nilai kematiannya mempunyai kuasa tak terbatas untuk menebus manusia. Nah itu tidak mungkin bisa didapat oleh malaikat. Karena itu harus Allah sendiri. Dia jelma jadi manusia. Nah, pada waktu dia jelma jadi manusia, dia kan tidak hilang Allahnya. Karena dia tidak hilang Allahnya, maka sifat sucinya masih ada. Maka dia tetap suci. Tapi itulah sebabnya dia perlu lahir dari seorang manusia supaya dia betul-betul manusia. Kalau dia tiba-tiba manusia turun dari langit langsung, itu namanya made in heaven. Ya. Padahal dia tidak bisa disebut sebagai buah rahim Maria. Ya. Itu namanya dia kayak bayi tabung yang dibikin di surga terus psut, masuk. Jatuhnya kayak Mr. Bean. Ya, gitu langsung. nah, dia nggak akan ada hubungan dengan Abraham, Ishak, Yakub, Daud, ya kan? Tapi ini menurut nubuat dia harus turunan Daud. Berarti dia harus lahir dong dari seorang manusia. Makanya Maria dipilih. Ya, lalu akhirnya dia lahir betul-betul manusia yang mempunyai hubungan dengan manusia-manusia dalam sejarah. Nah, berarti sudah ada manusia nih. Tapi karena dia memang pada dasarnya adalah Allah yang tak berdosa, maka sekarang muncullah satu manusia yang tak berdosa. Nah, maka sekarang sudah ada juru selamat kalau begitu. Nah, karena sudah jadi ada juru selamat, belakangan kan upah dosa kan maut. Maka kalau juru selamat mau menanggung dosa kita kan harus mati. Ini juga salah satu penting mengapa perlu jadi manusia. Karena kalau tetap di surga mana bisa mati. Ya kan? Tetap di surga sebagai Allah, Allah nggak bisa mati. Maka perlu jadi manusia supaya bisa dibunuh mati. Ya, maka Natal itu penting. Natal itu adalah momen penyediaan juru selamat bagi dunia dan satu-satunya. Ya, kalau Natal tidak ada, dunia tidak pernah punya juru selamat. Ya, dengan adanya Natal, juru selamat disediakan. Makanya kenapa kita bersuka cita pada waktu Natal? Ya, karena juru selamat disediakan bagi dunia. Dan karena itu pula lah merayakan Natal tanpa menerima Yesus sebagai juru selamat, ya ini gak ada manfaat bagi saudara. Happy dalam pesta Natal, tahu-tahu masuk neraka. Ya. Hai dunia, gembiralah. Kau bergembira tapi tidak terima Yesus, ya kamu binasa juga, masuk neraka. Itulah sebabnya semua yang mendengar acara ini, kita mau merayakan Natal, pastikan bahwa dalam perayaan Natal ini saudara betul-betul sudah mempunyai Yesus sebagai juru selamat. Wow, sebegitu powerfulnya Natal bagi kekristenan gitu Pak ya. Dan kira-kira apa nih Pak dari
dari banyak hal yang kita diskusikan tentang Natal ini, kalau kita peres jadi satu, apa pesan Natal dari Pak Esra buat sahabat Ngobras dimanapun mereka berada, supaya Natal tidak hanya sesuatu yang rutinitas kita lalui setiap tahun, tetapi apa pesan khusus Natal buat sahabat Ngobras dari Pak Esra? Silakan Pak. Kalau kita melihat ya di dalam pesan atau berita Natal ya, misalnya di dalam Matius pasal 1 ya ayat 21 itu ya, dia akan melahirkan anak laki-laki dan akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu, nama Yesus itu sendiri sudah ada urusan dengan keselamatan ya, sudah harus ada hubungannya dengan keselamatan ya. Karena itu saya tegaskan kembali lagi ya, kemarin saya di dalam khotbah di Papua, Manokwari, saya bilang bahwa Allah itu dalam perjanjian lama sudah disebut sebagai juru selamat. Tapi dalam nyanyian pujian Maria, Maria bilang Allah juru selamatku. Ya, itu berarti bahwa kita penting untuk menjadikan hal-hal yang dari Allah yang bersifat kolektif itu masuk kepada tataran pribadi. Dia itu Allah, tapi apakah dia Allahmu? Dia itu Tuhan, tapi apakah dia Tuhanmu? Dia juru selamat, kamu percaya dia atau tidak, dia tetap juru selamat. Tapi apakah dia jadi juru selamatmu? Dia itu gembala, tapi apakah dia gembalamu? Nah, Daud berkata Tuhan adalah gembalaku. Ya, Maria bilang Allah juru selamatku. Thomas bilang ya Tuhanku dan Allahku. Ya, nah Natal itu kita merayakan kelahiran juru selamat. Yesus juru selamat, yes. Tapi pertanyaannya, dia juru selamatmu atau tidak? Ya. Nah, seorang pernah berkata, Natal itu dimulai dari hati Allah. Ya. Tapi itu baru sempurna dan lengkap kalau itu mencapai hati manusia. Ya. Karena itulah maka percuma merayakan Natal kalau Yesus tidak lahir di dalam hatimu. Ya. Jadi ini kesempatan buat kita semuanya, sahabat Ngobras dan siapapun kita, ini kesempatan untuk kita menerima keselamatan itu dengan percaya kepada Yesus Kristus. Ya, gitu Pak ya. Itu ada lagu-lagu apa yang bagus tuh? La 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 la. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Sama-sama. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Itu lagu yang bagus, bahwa Natal itu harus Yesus lahir di hati kita. Kalau tidak ya sia-sialah merayakan Natal. Inilah pesan Natal yang sangat kuat sekali. Bukan hanya kita menjalani rutinitas kekristenan kita, tetapi kita mengerti dasar pengajaran, pengetahuan, kebenaran Alkitab mengenai Natal itu sendiri. Dan itu yang lebih penting Pak ya. Jadi supaya kita kuat dasarnya, karena Ngobras, ngobrol, Alkitab santai, semuanya didasari oleh kebenaran Alkitab. Itu sebabnya sahabat Ngobras dimanapun Anda berada semuanya, mari, ini adalah kesempatan yang terbaik. Percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat. Karena Natal itu bicara tentang keselamatan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Niko nanti akan nyanyi, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kita semuanya, dan memberikan keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepada dia. Pak Esra, nanti kita tutup dalam doa, saya akan berdoa dan Pak Esra boleh menaikkan doa berkat buat setiap kita. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami,
Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, jangan lupa Anda yang selalu setia mengikuti Ngobras bersama saya Yosua Yan dan Bapak Pendeta Esra Soru. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pertanyaan apapun saja kita akan coba olah, kita akan jawab. Mungkin tidak pada episode yang kita sedang sampaikan sekarang, tapi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk terus join Ngobras. Silakan Pak Esra kalau mau sampaikan pesan buat sahabat Ngobras. Mungkin saya perlu sampaikan pada saudara, kalau diminta untuk subscribe, like, jangan berpikir bahwa kami menjadikan itu menjadi cara mencari duit. Tidak, acara ini bukan untuk mencari duit, ya. Nah, kami mau supaya saudara subscribe, supaya ketika kami memberikan konten-konten pengajaran firman Tuhan, saudara pastikan saudara mendapatkan itu dan saudara bisa share ke orang lain. Jadi sebenarnya like dan subscribe ini demi kepentingan saudara, ya, bukan demi kepentingan saya atau demi kepentingan Pak Yos, bukan, ya. Tapi ini semata-mata demi kepentingan saudara, supaya Injil atau firman yang kami beritakan bisa menyebar kepada lebih banyak orang lagi. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat Ngobras, ngobrol Alkitab santai hari ini. Untuk kami bicara tentang Natal. Kami tidak mau hanya terjebak rutinitas merayakan kelahiran Yesus setiap bulan Desember tanpa pernah kami mengerti sejarahnya dan dasar Alkitabnya. Kiranya melalui program Ngobras ini, ngobrol Alkitab santai, kami boleh mendasari pengertian kami, pengenalan dan pengetahuan kami akan Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan lebih lagi, mempelajari Alkitab lebih lagi, sesuatu yang berat, sesuatu yang mungkin sulit untuk dimengerti, sukar untuk dipahami. Tetapi ketika kami boleh mendiskusikannya, mengobrolkannya dengan santai, boleh menjadi sebuah pengetahuan dan pengenalan Tuhan yang lebih lagi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat buat setiap kami. Pak Esra sudah menjadi saluran bagi sahabat Ngobras dimanapun berada, untuk kami boleh semakin belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran Alkitab mengenai Natal hari ini dalam pembahasan Ngobras hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang kami dengar, dan kami percaya firman-Mu tidak tertabur di tanah yang berbatu, tetapi tertabur di tanah yang subur dan tumbuh berbuah berkali lipat ganda dalam hidup kami. Sahabat Ngobras, mari angkat kedua tangan-Mu, terima berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal itu, dari Sang Bapa yang mengutusnya, dan dari Roh Kudus yang memungkinkan Natal itu terjadi dalam sejarah, menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Esra atas waktunya. Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.